Terus dideketin nih sama si laki-laki yang baru, ala-ala CEO, ala-ala katanya yang punya tambang. Nah, si CEO yang ngakuin itu yang syuting dari rumahnya ayah ya. Ternyata mantan adik ipar. Mantan adik ipar juga ngakuin rumahnya itu rumah dia. Sumpah, ini benar-benar ajaib. Nah ini lihat. Aduh, Liv siapa sih? Tis, lu gak kenalin gue, Tis. Ada sini gue, kenalin gue. Bentar. Ciwelia. Aduh, paling saya Ci. Sekarang cantik benar. Tuh hidung mancung benar tuh. Mohon maaf. Kenapa baru tahun gue sekarang cantiknya? Emang dari kemarin gue apa? Gue tuh pretty, oh my god, please. Lu gak ngerti gue tuh. Dulu, sampai sekarang tuh pretty. Nah gitu Ci, maaf. Tapi tuh sekarang cantik benar. Masa sih, Tis? Jangan paling kan aku. Dia kan bagus ya, hasilnya operasi. Ini nih, gue kalau ikut tes selama ini nih, aku pasti winner. Rumah. Apa lu bilang? Lu bilang gua udah artis lama tapi nggak tahu itu syuting. Gua tahu itu syuting. Gua tahu banget. Karena apa? Actingnya parah ya. Gue tahu itu memang lagi syuting. Tapi lu bisa cari set, lokasi yang nggak huru-hara, yang pakai modal dong. Syuting tuh ada modalnya, cuy. Kalau lu nyebut skenario-nya rumah gue, lu pakai dong rumah lu. Kan lu bukan syuting sinetron. Lu kan lagi syuting untuk influencer. Crips, flexingin rumah misalnya, ya pakai rumah lu lah. Semua orang juga tahu lu bukan artis. Emang lu siapa? Lu artis. Lu lagi syuting sinetron sama PH mana, gue tanya. Nggak tahu aja itu syuting. Gue tahu itu syuting pakai kamera HP mau kamera HP tapi kan bukan lagi syuting film. Itu kan lagi syuting lu menjadi diri lu. Ala-ala di rumah lu ya, jangan pakai rumahnya ayah lah. Yang lu. Yang si CEO pakai rumah ayah buat syuting lah. Ini mantan adik ipar. Ya Allah Tuhan. Nggak malu lu udah ngata-ngatain itu orang begini lu pakai juga rumahnya. Lu gimana sih? Mau syuting tuh modal, cuy. Semua orang juga pakai modal, mau kerja, mau bikin konten. Lu ngonten itu syuting, iya syuting, tapi di mana lokasinya? Itu maksud Mamski. Dan aneh banget gitu loh, lu nggak suka orangnya nih, tapi lu demen sama rumahnya, lu lu benci banget sama orangnya. Kalau ngomong udah kayak dia kan pernah bilang tuh, nih gue kasih tahu nih yang ini. Najis gue. Kayak begitu kan dulu tuh. Nggak dulu banget, baru berapa minggu yang lalu deh, makanya heboh. Ya makanya heboh banget kan. Lu sendiri yang ngomong kayak benci banget gitu, nggak suka. Tapi lu demen sama rumahnya lu. Seenggaknya berimbang lah. Sampai ada orang yang udah sampai bisa beliin rumah kayak begitu tuh. Anaknya sudah Nih, najis gue nggak pernah pakai apa-apa. Nah itu lu pakai syuting rumahnya, woi. Apa sih? Gue puterin lagi nih biar lu nggak lupa ya. Biar pada inget ya. Nih gue puterin lagi nih. Aibnya. Nih. Mana tuh? Mak, rutinitas full lagi nganterin anak masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari ganti jadi surrender, mati gua rasa. Dia juga single mak,
guys ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau memfitnah ayah lah dengan si Onyo. Aduh, sorry ya, gak laku cuy. Aduh, fitnahan lu gak laku, gak laku. Yang pasti masyarakat Indonesia tahu ayah sudah bertanggung jawab sekian belas tahun itu. Dan kalau sampai ada sesuatu terjadi pada si Onyo, pasti Onyo nggak bakalan mau sama ayah. Ngapain? Nggak bakalan mau. Dan pasti Onyo tuh udah kayak orang tertekan atau rasanya gimana. Karena tulus ayahnya dan bundanya pun juga kan kalau pada saat masih kecil sama-sama merangkul, mencium, menyayangi, memeluk, itu udah biasa. Sama anak-anak yang cewek juga sama anak yang cowok juga sama. Namanya sama anak kecil yang memang gayanya mereka tuh bunda dan ayah itu suka begitu, kissing-kissing, suka cium. Aku suka ngeliat gitu. Si bunda juga suka kissing-kissing, si Onyo juga suka kissing bunda. Jadi diantara mereka memang seperti layaknya orang tua dengan anak-anaknya. Ya, gak usah dipelintir-pelintir, Bo. Si bunda juga kalau cium Onyo juga sayang banget, kayak mak kita nyium kita gimana sih ngegemes-gemesin, itu udah biasa. Ya. Udah biasa, Bo, gitu. Jadi lu nggak usah pakai bikin narasi-narasi yang berusaha untuk kayak seolah-olah ada sesuatu. Ngapain lu kayak begitu? Kita kan udah sering lihat orang keluarga mereka terbuka kok. Ada YT-nya selalu posting kebersamaan keluarga dari kecil. Aneh gitu loh. Ya, aneh banget lu cuma mau bikin kayak begitu. Dalam waktu sesaat bisa ngerubah pikiran kita yang udah sekian belas tahun ngelihat gaya modelnya kalian gitu loh ya. Ya, ngerti? Buzzer receh. Mending gua gratis kagak dibayar. Iya, gua gratis. Ngapain capek-capek, Bo? Lu udah sampai typing gak karu-karuan bikin konten pakai suara gue lagi. Lu masukin ke dalam VT. Orang juga tahu itu suara gue, ada VT-nya di sini. VT yang seasli-aslinya. Ngapain lu bikin begitu? Ya, sama juga tuh kayak yang ada tuh yang orang Batak-Batak itu tuh. Tadinya follow-follow nama gue, udah gue unfollow, bentar lagi gue BLOCK dia. Yang di Australia itu loh. Ada komen di gue. Dia bilang gini. Kan gue nanya, kan gue kasih pesan tuh buat si ibunya si Wewe ya. Gue bilang kalau gue jadi orang tua punya anak perempuan, udah nyaman, udah mapan sama suaminya, udah punya anak ya kan sampai 3. Terus dari yang orang biasa, dari yang gak terkenal tiba-tiba udah sampai menikah dan berproses sama si suami yang memang orang terkenal banget, ikut naik daun gitu kan. Tahu-taunya pisah ya, tahu-taunya cermek. Ada yang ngedeketin nih, nggak tahu ngedeketinnya udah dari kapan, nggak, Allahu alam, belum keluar nih bukti-buktinya. Ntar lihat aja pasti ketahuan semua lah. Netizen mah jago mah kalau nyari bukti. Lu nggak bisa kabur dari netizen, tahu nggak? Netizen Indonesia nggak bisa lu bekelit, ya? Nggak bisa. Yang bersama dengan si Onyo, gila ya. Padahal jelas kan Onyo itu anaknya diadopsi tuh seperti anak kandung. Iya kak, cari tahu katanya CEO pernah kerja di GNT. Kalau cuma tulisan-tulisan doang, gue nggak berani speak up itu gitu. Kecuali ada data dari GNT-nya sendiri. Nah, mungkin Bamski masih bisa nge-up, karena kalau kita cuma nge-up tulisan-tulisan orang di sosmed, sama aja kita juga menyebarkan berita hoax gitu. Nggak tahu itu benar apa enggak. Kalau GNT-nya udah kasih klarifikasi memang benar, nanti gua akan kasih tahu, akan gua angkat. Gitu sayang. Jadi
Ya, netizen sekarang pandai menyikapi berita. Itu sangat kelihatan banget, kita udah banyak perkembangan ya guys. Combro. Thank you semuanya udah kasih love orange, absennya, mawarnya, YT Amoy, sarangnya. Jalan-jalan apa lipe? Apa tuh? Hah? Thank you semuanya. Thank you Ken. Combronya enak banget. Udah masuk ditegur ya? Iya, itu udah lama kan. KPAI udah negur. Ya karena menggunakan anak-anak. Bukit, welcome Bukit, my friend. My friend. Ya. Mams, udah lihat VT-nya si Yubrik, dia nyenggol-nyenggol Mams, ngapain ya? Aku nggak tahu karena udah aku blok dia. Kimochi, Radia, thank you. Upik, makasih Upik. Rudia, thank you Rudia. Bukit, thank you kopinya Bukit. Happy Galungan juga buat semuanya yang ada di Bali dan yang merayakannya. Damai beserta kita semua guys. Pamela, thank you Pamela. Agatha Ayu, thank you Agatha Ayu. Bukit, Still. Kimochi, welcome. Reva, thank you Reva. Radia, thank you Radia, Bunda, semuanya yang udah absen love orange, thank you so much. Oke, dari kemarin tuh kan yang bikin heboh itu selain dari apa namanya si mantan istri awalnya ngerosting suami yang bilang, "Cih, gua nggak butuh duit lo," gitu kan. Dari yang itu. Yang mana itu kan yang bikin semua netizen kesel ya, karena nilai fantastis loh guys, 200 juta lebih itu nggak gampang orang ngasih segampang seenak itu gitu loh. Tinggal reimburse, tinggal nagih aja gitu kan, pakai bilang sekian tanpa apa namanya dilampirin dengan bukti bond, bukti pembayarannya, bukti transfernya mungkin ya, itu kan kayak gitu kan. Sebenarnya enak banget gitu loh, cuma tinggal bilang harga balet sekian, harga ini sekian, buah, harga sarang burung sekian, dogi sekian, tapi pembuktiannya kan nggak ada tuh. Karena ditanya sama si ayah pembuktiannya itu malah ngamuk sampai keluarlah apa namanya. Kalau lagi nge-live tuh yang gue heran ya, junjungannya ini kan kalau nge-live sukanya nyindir dan ngomongnya kasar. Tapi para pendukungnya ini kayak lupa, amnesia. Kayak orang amnesia gitu, beneran. Maksudnya juga bingung gitu. Lu tahu kan pada saat lagi live tuh banyak sekali sindiran-sindiran dan kata-kata kasar yang keluar untuk si ayah. Tapi kok kalian itu yang ngebelain gak ngerasa itu gitu. Nah ini tuh ayah Ruben memposting dan mau mengingatkan juga buat para pendukungnya, which is menurut gue sih kalian karena dibayar ya, makanya heboh banget kan, masih gigih banget dengan postingan-postingan kalian gitu, ngebela lah terus ada tuh bilang punya tambang, gue sampai pengakak gue. Nih ya, sebelum ke Ruben, gue mau ke ini nih, akun ini. Gue ngeliat, aduh Tuhan, ngakak say, sumpah. Nih. Tengok.
Tunggu. Aduh, gue lihat kemarin di mana ya? Oh, gini. Sebelum kita ke yang katanya si Wewe, si O punya tambang, gue cari tuh videonya ntar. Nih kalian mesti lihat nih. Ini ya. Oh, nih. Ternyata nggak cuma